Badannya kasus kejahatan penghilangan paksa atau enforced disappearance sebagai satu pelanggaran hak asasi manusia, terutama terjadi pada negara yang militerisme dan otoritarianismenya kuat. Karena dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat, maka isu penghilangan paksa mendorong terjadinya perubahan institusional dalam mekanisme hak asasi manusia internasional. Pada tanggal 20 Desember 1978, PBB resmi mengeluarkan resolusi 33173 tentang penghilangan paksa. Resolusi merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap kasus penghilangan paksa. Menurut pasal 2 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukan dengan mendapatkan kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum. Salah satu implementasi penyelesaian penghilangan paksa adalah pembentukan tim investigasi Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa aktivis 1997 sampai 1998. Di bawah pimpinan Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda, tim ini mulai bekerja sejak 1 Oktober sampai 30 Oktober 2006. Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan yang cukup berupa pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997 sampai 1998 ini. Pada 2009, DPR RI membentuk Pansus penyelesaian kasus penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998. Terkait kasus ini, Pansus DPR RI menelurkan 4 rekomendasi. Yang pertama, merekomendasikan Presiden RI membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang. Yang ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Dan yang terakhir, merekomendasikan pemerintah untuk meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Kemudian daripada itu, terdapat pula beberapa rekomendasi dan koalisi masyarakat sipil yang dilansir oleh LBH Jakarta, yaitu yang pertama, mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Ombudsman RI, dan Komnas HAM untuk memastikan penyelesaian peristiwa penculikan serta penghilangan paksa pada tahun 1997 hingga 1998 dan semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lainnya. Yang kedua, mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden RI, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Ombudsman RI, dan Komnas HAM atas perbuatan maladministrasi Presiden karena mengabaikan rekomendasi dari PR. Lalu yang ketiga, mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum RI untuk mendorong calon presiden dan calon wakil presiden yang bersih dari berbagai persoalan. Selanjutnya, deretan kasus penghilangan paksa di Indonesia. Yang pertama ada penculikan dan pembantaian massal tahun 1965 sampai 1966, di mana ratusan ribu orang hilang dan terbunuh. Yang kedua, peristiwa penembak misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. Yang ketiga, Dom Aceh, Wasior, Wamena, dan Timor Leste. Yang keempat, penghilangan paksa aktivis dari pro-demokrasi tahun 1997 sampai 1998, Tim Mawar. Semuanya ini termasuk ke dalam 12 peristiwa pelanggaran HAM berat menurut Komnas HAM. Tujuannya itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tindak kejahatan penghilangan orang secara paksa yang melanggar hak asasi manusia. Biasanya berupa kebebasan pendapat ataupun kebebasan berekspresi ataupun kegiatan untuk mengkritik suatu pemerintahan atau organisasi. Ya, selanjutnya di sini manfaat dari konvensi tindakan penghilangan secara paksa. Yang pertama, bahwa dapat melindungi hak-hak setiap warga sipil dari konvensi tindakan penghilangan secara paksa. Yang di sini saya sudah jelaskan tadi yang dari tujuan tersebut, hak-hak tersebut itu
hak kebebasan berekspresi ataupun pendapat. Yang kedua, bahwa setiap warga sipil dapat mendapatkan jaminan keamanan negara dengan adanya Konvensi Tindakan Penghilangan Sejak Paksa. 12 tahun setelah penandatanganan dan persetujuan Indonesia terhadap ICPPD atau Konvensi Anti Penghilangan Paksa, konvensi ini belum juga diratifikasi di Indonesia. Ada beberapa hambatan yang kiranya mencerminkan bagaimana hambatan terhadap ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sendiri gitu ya. Yang pertama adalah indeks hak asasi manusia di Indonesia yang masih buruk. Ini berdasarkan indeks kinerja HAM yang dilakukan Setara Institut pada tahun 2021, skor rata-rata indeks kinerja HAM di Indonesia adalah 3 dari 7, di mana skor ini adalah kenaikan tipis dari tahun sebelumnya yaitu 2,9 dari 7. Jadi indeks hak asasi manusia yang masih rendah menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap hak asasi manusia sendiri. Dalam hal ini tentunya adalah penghilangan paksa. Lalu yang kedua adalah buruknya presiden mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat. Lalu yang ketiga, tidak kuatnya politik pemerintah terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Presiden itu punya nawacita di periode pertamanya terpilih sebagai presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Namun nyatanya sudah hampir di penghujung kekuasaannya, tinggal 1 tahun lagi, namun ternyata memang pelanggaran HAM berat masa lalu masih belum ada yang diselesaikan. Hal ini kemudian menjadi hambatan nyata ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Sebab pada faktanya gitu ya, konvensi ini hampir diratifikasi pada 10 Desember 2021 lalu. Namun Surpres atau surat presiden yang harus ditandatangani oleh 4 kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, Kemenlu, dan Kementerian Pertahanan, tidak ditandatangani oleh Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto, di mana Prabowo Subianto pada saat itu adalah Danjen Kopassus pada 1998 yang secara struktural, secara harafiah memang mengemandoi tim Mawar. Hal ini kemudian direfleksikan dengan jelas ada konflik of interest, bagaimana seorang terduga pelaku pelanggar HAM berat kemudian justru menghalangi ratifikasi terhadap penegakan dan penyelesaian hak asasi manusia. Dan hal ini juga bukan satu-satunya. Kita tahu bahwa Untung Budi Harto, pelaku gitu ya, dia ada di tim Mawar pada saat itu 1998 terhadap penculikan aktivis pro demokrasi. Kemudian pada tahun ini diangkat sebagai Pangdam Jaya oleh Panglima Andika Perkasa.